Selanjutnya marilah kita hajikan hati kita untuk mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Anas SPD. Pada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kita selawatan dulu yuk. Mau selawatan gak? Mau apa enggak? Yang kompak ya. Bareng-bareng. Ya, ikutin bareng-bareng. 1, 2, 3. Nabi putra Nabi kekasih hidup kita manusia jatuh cinta manusia jatuh Oke, kita tes konsentrasi dulu ya. Coba kalau Pak Ustadz bilang siapa yang ingin jadi anak soleh, nah tangannya diangkat tangan kiri tangan kanan. Yang kencang tangannya diangkat, suaranya saya. Bisa. Siapa yang ingin jadi anak soleh? Siapa yang ingin jadi anak solihah? Solihah cewek. Dan lagi. Siapa yang ingin jadi anak soleh? Anak kuat. Yang semangat, anak kuat. Anak hebat, anak pintar, anak gerak, sekali. Anak gerak saya tadi siapa yang katakan? Berarti belum konsentrasi. Lagi ya. Siapa yang pagi-pagi belum mandi? Alhamdulillah. Siapa yang pagi-pagi sudah mandi? Siapa yang mandi sudah gosok gigi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Saya. Sabun cuci anak siapa ini? Lagi. Siapa yang pagi-pagi sarapan pagi? Siapa yang sarapan pagi pakai nasi? Pakai oli? Pakai oli saya. Oke, kalau Pak Ustadz bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Gimana? Tepuk 3. Lagi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Pernah diajarin tepuk wow imut nggak? Nah, ayo, ibu-ibu juga boleh ikutan. Tapi ibu-ibu masih imut-imut nggak? Pernah diajarin wow imut nggak? Oke. Tepuk wow imut.
W O I waw. Ayo ibu, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Masih imut-imut kok, masih imut-imut ya. Tepuk wow imut. Wow. Ya. Oke, kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, sekali lagi Pak Ustadz doain mudah-mudahan yang jawabnya semangat, kompak, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mana aminnya? Disehatkan badannya, dibahagiakan kehidupannya. Mudah-mudahan dijadikan Allah anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ayo anak-anak, ayo fokusnya kemana? Oke, sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ashabul fadilah, segenap alimul ulama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita bersama, guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Mukhtar dan ibunda kita Ibu Ustazah Hajjah Narti. Kita doakan mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberikan istiqomah dalam membimbing kita insya Allah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan guru kita juga Bapak Ustadz Usman Ibnu Amir MPD, guru kita, kepala sekolah MI Darus Saadah, Ibu Ustazah Masturo MPD, segenap dewan guru, ibu-ibu semuanya, masya Allah ini cantik semuanya, ini cantik semuanya, nggak ada yang ganteng. Anak-anak semuanya yang soleh dan soleha, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini nanti Allah kumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Anak-anak jamaah, orang kompak jamaah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita berkumpul tidak ada lagi mengungkapkan cinta kita, sayang kita kepada Nabi tercinta kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selesai acara ini semakin menanamkan cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak soleh
ibu-ibu soleha. Kalah suaranya anak-anak. Alhamdulillah ibu-ibu, kita beruntung mensekolahkan anak kita di madrasah ini. Karena kenapa? Insya Allah ketika kita didik, taruh anak kita di sekolah ini sesuai dengan judulnya. Judulnya apa ya? Bareng-bareng baca judulnya. Apa judulnya? Memperingati Maulid Nabi SAW Sallallahu Alaihi. Ayo anak soleh dan soleha, setiap hari kita berakhlak yang indah seperti akhlak Rasulullah. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Bu, masih hidup? Suaranya kagak ada. Setiap orang tua pasti pengen mendambakan memiliki anak yang soleh dan soleha, betul? Sekalipun sukses di dunia, pasti tidak hanya diinginkan sukses di dunia, tapi menjadi anak yang sukses, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu beruntung karena kenapa di sini di sekolah MI Darus Saadah dibentuk setiap hari kebiasaannya untuk mencetak anak yang soleh dan soleha. Coba ibu, bu, setiap hari pagi-pagi insya Allah anak-anak sholat apa anak-anak? Nah pagi-pagi sholat apa? Setelah itu jam 7 lebih, setengah 8 lakuin sholat apa? Sholat sunnah duha. Coba ibu-ibunya sholat duha apa kagak bu? Sholat duha apa kagak? Alhamdulillah. Dididik sholat di sini. Setiap hari ditanamkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, ditanamkan anak-anak agar insya Allah tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih hebat lagi, sekolah ini punya target setiap yang keluar dari sekolah ini alias lulus kelas 6, insya Allah minimal menghafal juz amma. Amin ya Rabbal. Bukan hanya bisa ngaji, tapi insya Allah menghafal juz amma. Coba nih kita tes ya. Mau dites sama Pak Ustadz? Mau dites? Coba lihatin nih anak-anak kita nih didikan di sini. Yuk ikutin, lanjutin Pak Ustadz. Bisa? Nanti habis itu kita tes ibu-ibunya. Siap bu? Ayo lanjutin ya. Anak-anak soleh. Ayo matanya kemana matanya? Nah, ayo lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin. Lam yalid wa lam yulad. Masya Allah, hebat kompak. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bangga enggak bu? Bangga enggak? Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Anak-anak bisa sekarang ibu-ibunya. Bu, jangan mau kalah sama siapa? Sama anaknya. Lanjutin bu, lanjutin ya. Bu, kamu jangan pada makan aja pak.
Ayo lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kok Allah sih? Ayo Bu, lanjutin Bu. Bu, jangan pura-pura nggak tahu lagi. Nah, kita tes anak-anak, coba anak-anak, bibir pada diam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Cemen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Lanjutin. Bukan Allah, bukan. Ayo Bu, lanjutin Bu. Lihatin anak-anak kita, lihatin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalah membocah. Nih Bu, yang dimuliakan Allah. Dah diam. Ini bukan bercandaan, ini kita investasi kita di akhirat. Karena kenapa nanti Nabi bilang begini, Nabi Muhammad bilang begini, nanti di akhirat jika ada seorang anak dididik agama, dididik Al-Quran, bahkan dia bukan hanya mempelajari Al-Quran, dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Albasa walidayhi tajan yaumal qiyamah. Nanti orang tuanya bakalan diberikan Allah mahkota kemuliaan nanti di hari kiamat. Masya Allah. Ini anak kita yang bakal nanti nganterin kita menuju surga Allah. Orang tuanya diberikan mahkota kemuliaan. Ibunya jadi ratu, ayahnya jadi raja, dimuliakan Allah. Kemudian dia bertanya kepada Allah, dia sampai bingung-bingung, ya Allah, ini kedudukan mulia banget nih. Anak-anak dengerin nih, pengen gak orang tua kita nanti kita berikan mahkota kemuliaan? Pengen gak? Orang tua sampai bingung nanya kepada Allah, ya Allah, saya renung-renungin ibadah saya biasa aja, sholatnya cuman yang wajib doa, puasanya juga yang wajib, itu juga kadang-kadang kalau lagi gak kuat mampir kemana? Lah kok tahu? Kuat katanya. Sedekahnya biasa aja. Coba ibu, coba kalau sedekah kira-kira di kantong ada 100, 50, 20, 10, goceng 2000, mana yang dikeluarin? 2000, astagfirullahaladzim. Sedekahnya biasa aja. Dari mana ya Allah kedudukan saya yang begitu mulia ini? Kemudian dikatakan apa? Bi'akhti waladikum Al-Quran, karena anakmu dididik dengan Al-Quran. Masya Allah. Bahkan ada satu riwayat, anak-anak, ada seorang bapak punya anak yang soleh, bapaknya kagak soleh. Bapaknya kagak soleh. Akhirnya dikebukin oleh Allah di dalam alam kubur, disiksa di dalam alam kubur. Tapi masa Allah, dengerin nih, berkat anak yang soleh itu Allah angkat siksa kuburnya. Kenapa?
karena dia punya anak, dia didik agama, setiap hari mendoakan kedua orang tua. Ayo sama-sama doain orang tua ya. 1, 2, 3. Robbi waliwa warham kama rabbayani. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya, limpahkan kasih sayangmu kepada kedua orang tua saya sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Jadi rugi gak masukin sekolah ke sini? Rugi apa enggak? Cuman ayo saya mengajak diri saya dan semuanya, enggak cukup kita menaruh anak kita di tempat-tempat sekolah tanpa support dari orang tuanya. Betul? Apa supportnya? Pertama yang harus dilakukan kita selaku orang tua, jangan pernah melupakan untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita. Sebadung apapun anak kita, jangan sampai terlontar doa yang jelek dari orang tua. Bu, tahu Syekh Sudes nggak? Tahu apa enggak? Dia menjadi imam di Masjidil Haram. Itu Syekh Sudes. Sejak kecil, emaknya bilang begini, kalau si Sudes itu lagi main keluyuran di luar, lagi main bola, bahkan sampai lewat ajam dia main bola, kira-kira Bu, orang tua kesel apa enggak? Tapi sekesel-keselnya ibunya Syekh Sudes ini selalu berkata yang baik. Gimana? Sudes, Faal, sini, izhab ila Masjidil Haram imamun huna. Pergi ke Masjidil Haram sono, ente jadi imam. Tuh, sejak kecil didoain Syekh Sudes biar jadi imam Masjidil. Akhirnya alhamdulillah gedenya langsung jadi imam lantaran doa orang tuh. Ini mah kagak, anaknya bangor, bandel lo. Seru-seru 3. Maknya ngatah sembarang. Dasar anak anak apa? Dasar anak setan. Lah, kalau anak sekarang kan pinter-pinter. Kalau saya anak setan, mak dulu. Maknya doain yang baik. Anak bandel bilang, gede nyantar jadi dokter. Oh, gitu. Gede nyantar jadi apa, Bu? Pengennya jadi apa? Coba anak pengennya jadi apa? Terus apa lagi? Supir, jadi supir. Ada yang pengen jadi maling nggak? Ada nggak? Maling. Mudah-mudahan ini semua jadi anak yang soleh. Amin ya robbal. Yang kedua, kalau ingin jadi anak kita anak soleh dan soleha, mulai dari diri kita masing-masing. Ibu pengen gak Bu anaknya rajin sholat? Pengen. Ibunya harus rajin. Ibu pengen gak anaknya rajin baca Quran? Ibunya harus rajin baca Quran. Ini makan kakak. Anaknya suruh ngaji, emaknya buka tik. Emaknya buka tik. Oh, betul apa enggak anak-anak? Betul apa enggak? Ayo, tadi dites ngaji nggak bisa, sekarang tes TikTok mama. Lanjutin ya. Bu, lanjutin ya. Lanjutin, ini bener harus jujur ini. Ayo mama, tes TikTok, lagu TikTok. Statue. Kok pada bisa sih? Yang kedua, kita harus ngasih contoh. Yang ketiga, support dari orang tua. Ada yang kenal di sini Imam Syafi'i? Ada yang kenal? Nah, coba yang tahu namanya aslinya Imam Syafi'i, Pak Ustadz kasih duit 20.000. Ayo,
Siapa nama aslinya Imam Syafi'i? Hitung sampai 3. 1, 2. Nggak ada yang angkat tangan nih. 3, duitnya masuk lagi. Namanya Muhammad bin Idris. Nama aslinya Muhammad. Nih, anak-anak, Imam Syafi'i ilmunya sampai seluruh penjuru dunia, manfaatnya Masya Allah. Bahkan kita bisa sholat, bisa ibadah, itu ngikutin mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Tapi Masya Allah nih anak-anak sekalian, Imam Syafi'i bukan lahir dari orang kaya, bukan lahir dari orang yang bergelimang harta juga, Bu. Masya Allah, sejak kecil ayahnya sudah meninggal dulu. Coba sedih apa sedih? Tapi Masya Allah, ibunya putus asa apa enggak? Enggak. Walaupun miskin, walaupun sang suami telah meninggal dunia, tapi Masya Allah Imam Syafi'i, ibunya yang pertama kali mendidik anaknya tentang Al-Quran. Makanya nggak heran Imam Syafi'i 7 tahun hafal apaan? Ayo, Imam Syafi'i 7 tahun hafal apa? Al-Quran. Hebat apa enggak? Sama kayak kita juga hafal Al-Quran. Hafalnya di luar kepala. Saking nggak ada yang hafalnya, semuanya di luar tuh Masya Allah. 7 tahun. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena ada sosok ibu yang soleha yang mendidik anaknya. Masya Allah. Akhirnya apa, Bu? Walaupun miskin, walaupun gak punya uang, tapi tidak pernah putus asa. Imam Syafi'i diantar dari Gaza, bayangin, di Palestina, diantarkan belajar ke kota suci Mekah. Anak-anak pengen sukses apa enggak? Siapa yang ingin jadi anak sukses? Siapa yang ingin jadi anak hebat? Anak kambing? Nah, bisa. Ya, kalau pengen sukses, lihat Imam Syafi'i. Bagaimana nih, dengerin. Nggak punya ayah, nggak sedih. Ditinggal oleh ibunya, nggak sedih. Bahkan luar biasa Imam Syafi'i, dia nggak dikasih bekal jajan ketika belajar, bahkan buat beli buku aja nggak mampu. Gimana Imam Syafi'i nulisnya? Luar biasa anak-anak. Imam Syafi'i nulis pelajarannya itu Masya Allah, ada tulang-tulang unta dijadikan sebagai bukunya. Guru jelasin, dia nulis di tulang-tulang unta. Saking miskinnya, tapi nggak pernah putus asa. Jadi insya Allah nih, mudah-mudahan dari sekolah ini lahir 20-30 tahun yang akan datang menjadi anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian saja yang Pak Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allah jadikan kita, anak-anak kita, anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.